Nah, terakhir perkuliahan kita kemarin itu ini udah selesai semua ya. Soal-soal turunan udah boleh menggunakan rumus-rumus yang ada. Rumus ini yang seabrek ini. Kalau belum apal rumusnya ya banyak latihan soal supaya apal gitu ya. Nah, jangan diapal, diingat-ingat seperti ngapalin puisi, nggak bisa. Harus kerja latihan. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya aturan rantai. Aturan rantai ini adalah aturan untuk menghitung turunan fungsi kalau fungsinya itu berupa fungsi komposisi. Itu intinya ya. Nah, variasinya coba kita lihat dulu. Sebelum masuk ke aturan rantai, ada beberapa notasi yang kadang-kadang keliru gitu. Oh ya, kalau suara saya hilang atau slide-nya tidak muncul, tolong ada yang miss call ya ke saya ya. Miss call ke HP saya supaya bisa diketahui. Kalau cuma ngirim message nggak kebaca nanti. Nah, coba. Misal saya punya fungsi f, variabelnya x. Nah, notasi f aksen sebenarnya ini nggak ada notasi ini di buku standarnya. Tapi pengalaman mahasiswa dulu waktu onsite ada yang turunannya hanya nulis f aksen, harusnya f aksen kurung x gitu ya. Saya sendiri kadang-kadang keliru nulisnya f aksen aja itu. Karena udah defaultnya mikirnya variabelnya x. Nah, kalau udah aturan rantai nggak boleh. Karena nanti kita lihat nggak bisa keliru. Nah, kalau f aksen kurung x gitu atau f aksen aja itu artinya df dx, turunan yang udah kita kenal. Contoh sin x, f aksennya ya cos x. Harusnya nulisnya f aksen kurung x sama dengan cos x. Itu variabelnya ditulis kayak gini. Ya, tapi karena ada beberapa yang kebiasaannya gini, ya saya kasih warning di sini. Nah, hati-hatinya kalau sekarang misal f fungsi u, f aksen ini hati-hati, bukan turunan ke x ya, turunan ke variabel ini yang ada di sini. Jadi f aksen tuh df du. Kalau f-nya fungsi t, f aksen itu df dt itu. F-nya fungsi dari kuda, f aksen tuh df d kuda itu ya. Nah itu. Suka keliru kalau membaca gini aja, pikirnya turunan ke x, nggak selalu x itu ya. Contohnya fu sin u. F aksen u itu cos u, udah aja, nggak ada embel-embelnya. Ya, f aksen u tuh cos u. Oke. Nah, dengan demikian yang notasi ini, kalau saya punya G fungsi dari X kuadrat, variabelnya X kuadrat, ini ya, sin X kuadrat, G aksen, ini hati-hati, bukan DG DX ya. G aksen ini sebenarnya gini nulis lengkapnya. Sebentar ambil dulu ini. Kok nggak muncul? G aksen harusnya variabelnya X kuadrat gitu. Sama dengan ya udah hanya ini cos x kuadrat gitu ya. Ini sebagai bayangkan u, ini G aksen u gitu ya. U-nya tuh x kuadrat. Nah, kalau kalian mungkin masih mengingat yang SMA, kan biasanya dikali 2x. Nah, itu lain. Coba ya, saya mundur dulu. Ini coretannya dihapus dulu. Jadi kalau G aksen ya gitu. Beda dengan DG DX. Kalau G aksen di sini nih sama dengan DG D dari variabel X kuadrat. Turunan ke ini nih, variabel yang ada di situ. Itu G aksen. Kalau DG DX, nggak boleh ditulis G aksen di sini. Nggak boleh gitu ya. Nah, harus nulis DG DX atau nulis gini, DX dari G. Kalau mau yang ini. Ya. Kalau G aksen itu turunan dari variabel langsungnya yang ada di sini.
turunan terhadap X kuadrat, ya cos X kuadrat. Oke. Agak membingungkan nanti konsekuensinya, tapi kita lihat nanti di soalnya tidak membingungkan. Tapi di tutorial nanti ada soal-soal yang cukup membingungkan tentang aturan rantai ini. Oke, gini ceritanya. Sekarang baru mau masuk ke aturan rantainya. Saya punya Y fungsi dari U sendiri fungsi dari X. Gitu ya. Jadi Y fungsi dari U, F dari U-nya saya ganti GX. Atau ini tak lain adalah komposisi fungsi G dengan F ya. Komposisi G dengan F itu artinya G kerja dulu baru F. Oke. Nah, saya mau mencari turunan fungsi ini. Fungsi FOG terhadap variabel X. Ya. Nah, rumusnya adalah nggak dibuktikan di sini ya. Tapi cara ngitungnya harus paham. Yaitu turunkan dulu si F terhadap U atau terhadap GX. Dikali turunan G-nya terhadap X. Jadi turunan F terhadap U dulu atau terhadap GX ya. U dan GX itu sama aja ya. Kali turunan G-nya terhadap X. G diturunkan terhadap variabel yang ada di dia. Atau notasi lain gini, lebih enak saya pakai ini. Turunan ke X dari fungsi komposisi ini. Mau nulis gini boleh, mau nulis gini boleh ya, ini sama aja nih. Ini di bawah saya nulisnya pakai yang ini. Itu adalah turunan, kurung ini. Turunan F aksen terhadap X. Sebentar, ini mau saya tandai supaya tahun depan nggak terjadi lagi. Gitu ya, save dulu. Turunan ini terhadap GX kali G aksen X, sama aja atas dan bawah ya. Ini notasi ini, boleh ini. Boleh juga nulisnya DY DX. Gitu ya, mau ngitung DY DX. Yaitu caranya gini. Turunan Y atau F terhadap U, DY DU, ya, fungsi U, kali U-nya sendiri fungsi dari X, DU DX. Kelihatannya membingungkan, sebenarnya enggak. Saya akan jelaskan lewat contoh-contoh soal ya. Oh ya, ini apa sih gambar ini? Gini, yang ini aja yang enak saya jelaskan. Mau menurunkan bentuk ini terhadap si bulat. Tapi si ini apa namanya ya, nggak tahu kotak ini. Tapi dia fungsinya bergantung ke kotak dulu. Jadi ini harus diturunkan terhadap kotak kali turunan kotak terhadap bulat. Jadi kalau aturan rantai itu seolah-olah ya. Sebenarnya ini menyangkut turunan, bukan pembagian. Seolah-olah ini kalau dicoret kan sama gitu, sama dengan ruas kiri dy dx. Itu seolah-olah. Nah, mengingatnya gini. Coba kita lihat contoh berikut. Nanti banyak di sini contohnya. Oh, setelah aturan rantai bersusun nanti. Tentukan turunan dari ini. Kita melihatnya dulu sebagai ini fungsi komposisi dari X kuadrat min 3X. Kemudian dihitung oleh sin. Jadi saya bisa pandang gini. Saya misalkan U sama dengan ini. Dan ini saya punya fungsinya sin U. Maka turunannya terhadap X. Hati-hati, kalau F aksen U mah cuma cos U aja selesai. Ini yang mau dicari adalah turunan F terhadap X. Yang mau dicari. Itu caranya menggunakan aturan rantai. Kenapa pakai aturan rantai? Karena F-nya sendiri fungsi dari U. Ini fungsinya. U-nya sendiri fungsi dari X. Gitu ya.
Nah, rumusnya tadi adalah turunan F. Di sini ya, F-nya fungsi dari U kan? df du kali turunan U-nya terhadap X. Tinggal dihitung df du apa? Cos U tadi kan? Ini sin U turunannya terhadap U cos U. du dx U-nya ini. Biasa. 3x kuadrat min 3. Nah, tetapi nggak mau campur baur begini. Kita kembalikan ini ke X semula. Gitu ya. Oke, itu tahapan secara matematisnya. Agak membingungkan. Sekarang saya kasih yang cara praktisnya nanti untuk kalian ngitung. Cara sebenarnya sama aja ya, cuma cara memandangnya aja yang berbeda. Lain kali nggak usah nulis ini U, aduh nanti tulis ini panjang. Langsung turunkan dari sini. Itu maka turunannya sama dengan caranya lihat fungsi yang paling luar di sini. Fungsi yang paling luar tuh artinya apa? Fungsi yang kalau diberikan angka dihitungnya terakhir. Misalkan saya kasih X-nya 7. Kan kita ngitungnya ini dulu. 7 pangkat 3 min 3 kali 7. Ini dihitung duluan. Baru hasilnya dihitung sin-nya. Nah, inilah yang paling luar. Berarti sin. Itu yang maksud saya paling luar itu ya. Oke. Nah, yang paling luar turunkan. Ini biarkan aja aduh. Kemana nih? Kok pindah dia? Bingung jadinya saya. Nah. Mana? Ups. Nah, oke, keluar lagi. Entah kepencet tangan juga ganti. Jadi yang paling luarnya sin. Tinggal turunkan sin jadi cos. Dalamnya tetap. Dikali turunan yang lebih dalamnya. 3x kuadrat min 3 gitu. Jadi langkahnya nggak usah sepanjang ini ya, gitu aja langsung. Fungsi paling luarnya dilihat dulu, yaitu fungsi sin. Sin turunkan jadi apa? Jadi cos. Ininya sama disalin. Kali turunan yang dalamnya. Itu aturan rantai itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kenapa nggak bisa dikali? Oh, no. Nah, oke. Nah, kemudian ada aturan rantai bersusun. Ini kalau komposisinya lebih dari 2 fungsi. Gini. Ada Y fungsi dari U. U-nya sendiri fungsi dari V. V-nya sendiri fungsi dari X. Gitu ya. Kita lihat dulu contohnya mana ya. Nah, ini. Ini. Kalau di sini, sebelum saya jelaskan atasnya ini. Ini ya, fungsi ini. Kalau saya punya F sama dengan sin pangkat 3X pangkat 3 min 3X. Ini berarti saya komposisi dari 3 buah fungsi. Yang pertama fungsinya, sebut aja G sama dengan X pangkat 3 min 3X. Gitu ya. Oh ya, ini sin pangkat 3 ini artinya gini. Sama aja dengan ini. Seluruhnya dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, kalau gini nulisnya sin pangkat 3 dari ini. Nah, saya bisa pandang dia sebagai komposisi dari fungsi G yang pertama, kemudian fungsi H itu ditarik sin-nya, kemudian satu lagi fungsinya L sama dengan X pangkat 3. Maka F itu tak lain komposisi dari G dulu, ya, dikomposisikan dengan H, itu hasilnya, saya notasiin jangan yang ini.
Yang ini nggak enak. GX dulu. GX dihitung oleh H, dihitung oleh fungsi L. Kalau kalian evaluasi pasti jadi yang semula. Oke, itu maksudnya ini. Ada Y fungsi U, U-nya fungsi dari V, V-nya sendiri bergantung ke X. Gimana ngitung turunan dari Y terhadap X? Nah, untuk itu maka urutan ngitungnya, bukan aturan ngitungnya adalah turunkan dulu ini terhadap variabel langsungnya ini. Langsungnya DY, DU. Atau tulis DF, DU sama aja ya. Y sama F sama aja. Di sini DY, DU, DF, DU juga boleh. Dikali U-nya sendiri. Turunkan U terhadap variabel yang dia di sini. DU, DV. Kemudian V-nya sendiri turunkan lagi. Fungsi dari X, DV, DX. Agak memusingkan, tapi nanti dipakainya gampang. Oke ya. Coba kita lihat yang contoh ini. Ininya harus klik dulu ke sana. Klik. Nah. Oke. Nah, ini saya mengikuti dulu yang teorinya. Jadi saya sebut U sin dari ini. Kemudian FU menjadi U pangkat 3 ya. Ini kan pangkat 3. Nah, maka menurunkan ini adalah turunkan F terhadap U dulu kali turunan U terhadap X ya. DF, DU, U-nya sendiri turunkan terhadap X. Nanti waktu menurunkan U terhadap X, pakai aturan rantai lagi. Ini kan sama dengan contoh sebelumnya. Jadi, ini dulu dihitung DF, DU apa? 3U kuadrat. DU, DX, ini yang tadi, yang contoh pertama. Yang aturan rantai cuma 2 fungsi. Ya, yang udah dihitung tadi. Kemudian semua ganti dalam X. Dah, begitu beres. Tapi nanti kalian nggak usah nulis U ini segala, tapi langsung aja gini. Kayak tadi. Lihat fungsi terluarnya. Fungsi terluarnya yang mana? Bayangkannya kalau dikasih angka. Kalau saya dikasih angka 7. Berarti saya ngitung dulu ini. X lagi. Berarti saya ngitung dulu 7 pangkat 3 min 3 kali 7. Itu dihitung duluan. Kemudian dihitung sinnya. Kemudian hasilnya dipangkatkan 3. Nah, maka ini turunannya langsung aja. Fungsi paling luar itu fungsi pangkat 3. Sesuatu pangkat 3. Bayangan di kepala tuh kayak U pangkat 3 itu ya. Turunannya 3U kuadrat. Tinggal salin ini U-nya ya. 3 kali, ini tinggal salin aja. Jangan ini. Sorry. Ini tadi contoh ya. Ini sorry, saya tulis lagi sebagai sin X pangkat 3 min 3X seluruhnya pangkat 3. Sebenarnya 3 kali ini pangkat 2. Sin X pangkat 3 min 3X pangkat 2 gitu. Kayak nurunin ini 3U kuadrat. Gitu ya, cuma saya nggak nulis U-nya, hanya bayangan aja di kepala saya ini U-nya. Sebentar. Ini tuh kalau kesentuh tangan suka itu apa? Berubah. Oke. Kali yang ini tadi 3U kuadrat kali sekarang turunan dalamnya ini. Turunan dalamnya fungsi terluarnya sin. Jadi kali sin turunannya cos. Ininya tetap. Kali lagi turunan dalamnya lagi.
3x kuadrat min 3. Selesai, udah nggak ada dalamnya lagi. Gitu ya, paham? Nanti kita lihat di contoh-contoh setelah ini. Begitu cara ngitungnya. Itu aturan rantai. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nomor 1 boleh ditanyakan berapa ya? 3 buah. Pilih mau yang mana. Kalau nggak ada yang milih, saya lewat. Mau yang mana? Yang H, Pak. H. Yang H. Sebelum yang H, biar paham dulu. Yang H rada susah. Yang F, Pak. Yang lebih gampang dulu ya. Sebelum yang F, satu lagi pilih. Nanti saya kerjakan dari yang gampang ke susah. Satu lagi. Yang B, Pak. Hah? Yang apa? Yang B. 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 Yang B, bebek. Ya, Pak. Nah, oke ya. B, F, H. Kita crop dulu aja ya, supaya saya bisa nulis. Ini B, F, H. Nah, saya crop segini aja. Yang dikerjakan B, F, H. Ctrl A, del, Ctrl V. Oke. Kebaca ya segini oleh kalian. Yang B dulu. Yang B mah gampang. Yang B ya. Oke, saya tulis ulang. Y sama dengan sin X dibagi cos 2X. Pembagian ini ya. So, yang paling luarnya pembagian. Artinya kalau X-nya diberikan angka 10, saya akan ngitung dulu. Ini 20, dihitung cos-nya, yang ini dihitung sin 10, kemudian hasilnya dibagikan. Jadi yang paling luarnya itu pembagian. Pembagian rumusnya kan udah punya. Turunan pembilang kan. Ini turunan dari sin X. Kali penyebut. Dikurangi pembilangnya tetap. Kali turunan penyebut. Cos 2X. Nah ini. Saya mau nurunin ini terhadap X. Semua harus terhadap X ya. Sorry. Ini kalau mau lengkap. DY. DX gitu ya. Nah. Cos 2X kalau mau diturunkan. Jadi saya ini sendiri dulu. Terhadap X. Fungsi terluarnya cos. Cos turunannya min sin. Kali turunan dalamnya lagi. Kali 2. Jadi dikali ini. Min 2 sin 2X. Dibagi penyebut kuadrat. Cos kuadrat dari 2X. Ini sama aja dengan nulis cos 2X pangkat 2. Itu biasanya standarnya seperti yang di atasnya yang ini ya. Oke, begitu paham nggak? Tinggal disederhanakan selanjutnya. Ya. Sekarang nomor F. Ini saya hapus ya supaya tulisannya atau nggak usah dihapus lah. Yang F. Y sama dengan sin dari cos sin 2X gitu. Kurung ya. Nah, turunannya lihat fungsi terluarnya. Fungsi terluarnya sin ini ya. Sin yang ini. Ini terluar. Karena kalau dikasih angka, angkanya misalkan 10, saya ngitung dulu 2X, 2 kali 10, ditarik sinnya, hasilnya ditarik cosnya, hasilnya ini dihitung sinnya lagi. Jadi ini paling luar, ini kedua luar dan selanjutnya. Yang luar dulu. Jadi kalau saya notasikan atau saya pakai notasi yang lain supaya bervariasi kalian lihatnya. Gitu. Menjadi sin ini yang paling luar.
jadi cos. Sisanya ngikutin aja, belum dirubah. Cos dari sin 2x. Kurung, kurung, kurung gitu ya. Kali, ini baru saya notasikan. Turunan yang dalamnya. Cos dari sin 2x kurung, kurung, gitu ya. Belum diturunkan yang ini, yang bagian kedua aja. Untuk melihat ya, ini sin jadi cos gitu. Ininya tetap kali turunan berikutnya gitu yang di dalamnya. Nih turunannya belum diturunkan, baru dinotasikan. Oke. Hitung lagi yang ini mah cos sin 2x kurung, kurung, kurung. Yang ini nurunkannya. Fungsi paling luarnya cos. Nah, cos turunannya min sin. Belakangnya ngikuti aja. Sin dari 2x. Gitu. Kali turunan dalamnya lagi. Saya notasikan dulu, belum diturunkan. Kalau nanti mau sekaligus, kalian boleh mau sebaris ya. Nah, ini kita hitung lagi. Ini tetap cos dari sin 2x. Kurung-kurung. Ini ada min, saya taruh di depan ya. Min. Ini dikali sin dari sin 2x gitu. Kali, nah ini turunannya fungsi terluarnya sin. Jadi cos. Kali turunan lebih dalamnya lagi, si 2x. Sama dengan ini semua sama, gitu ya. Dikali ya ini 2x turunannya kali 2. Begitu. Urutan aturan rantai. Oke? Nah, sekarang yang rada membingungkan. Saya hapus ya, kalau ada pertanyaan sekarang ini mau dihapus. Oke, kalau nggak ada saya hapus pakai lasso. Nggak mau dia. Sebentar. Saya. Bentar ya. Suka baong nih. Kotakin lasso. Del. Kotakin lasso. Del. Kotakin lasso. Del. Bandel pisan. Del. Oke, sekarang yang tadi yang H ya. Yang I sama aja kalau yang H udah tahu. Gitu ya. Yang H. Ups, ambil dulu bolpennya. H itu tentukan, saya tulis ulang dulu soalnya. Ditambah F 2X pangkat seluruhnya pangkat 2 ya ini. Itu pangkat 2 gitu. Betul ya? Nah, sama dengan apa? Fungsi paling luarnya mana? Sok dijawab dulu. Fungsi paling luarnya yang mana? Dua, Pak. Hah? Apa? Pangkat 2. Pangkat 2. Kuadrat, Pak. Jadi kita selalu memandangnya sesuatu pangkat 2 gitu ya. Turunannya ya 2, ini kan 2U gitu ya. 2 kali ya ininya tetap 1 ditambah F 2X. Kalau U pangkat 2 kan jadi 2U pangkat 1 ya, pangkat 1 nggak usah ditulis. Kali turunan dalamnya. Dalamnya yang ini kan. U-nya itu. Saya baru notasikan, belum diturunkan. 2X. Gitu ya. Sekarang kita turunkan yang belum diturunkannya. Ini sih tinggal salin aja. Gitu. Nah, menurunkannya. Menjadi apa? Ini 1 diturunkan jadi 0 ya. F2X di apa? Gimana tah? Tebak, coba tebak.
Kalau bingung, lihat ini. Saya punya FU. U-nya sendiri fungsi dari X. DF dx apa? Tadi rumus rantai, turun dulu ke U, dikalikan turunan U-nya kan? Gitu. Ya ini U-nya tuh 2X. Jadi apa? DF turun ke 2X, ini U-nya, 2X itu U-nya, kali turunan dari 2X terhadap X. Sama kan? Ya, 2X itu U-nya itu. Sama dengan kita sederhanakan. Itu kali DF D2X apa? Ya kita nggak bisa ngitung ini karena fungsinya belum dikasih tahu. Tapi ini F aksen 2X. Dikalikan D2X per X 2. Gitu. Ini nggak bisa kita hitung. Ingat bahwa F aksen itu tidak sama dengan DF dx ya. F aksen itu tergantung di sini variabelnya apa. Kalau di sini U, ya DF du itu ya. Jadi yang dimaksud F aksen 2X ya DF terhadap D2X. Gitu. Nanti akan muncul yang gini. Agak membingungkan di soal-soal tutorial. Udah hasilnya gini, kita nggak bisa ngitung yang F aksennya. Ya paling kita menyederhanakan ini 4, 1 ditambah F 2X kali F aksen 2X. Gitu aja udah. Berapa ini nilai bisa dihitung lagi? Nggak bisa, F-nya belum diberikan. Gitu ya. Paham? Nanti kalau di tutorial soalnya menyangkut ngitung angka mungkin. Karena kan di ujian nanti hasilnya nggak keluar yang gini. Tapi menghitung di titik X tertentu. Oke, ada pertanyaan tuh? Kalau terasa asing ya mungkin baru ya notasinya ini nih. Hati-hati. Nanti bisa aja F dari sin X itu ininya tuh. Oke. Kalau enggak, ya? Bapak, kalau misalnya tadi F sin X-nya yang di 2X-nya tuh diganti jadi sin X, berarti nanti jadi turunan sin X kali cos X gitu, Pak. Turunan sin X? Bukan. Sama aja pakai rumus kayak gini. Menjadi DF D dari sin X, U-nya sin X kan, DF du, dikali turunan dalamnya, cos X. Nah ini tuh notasinya, tak lain adalah F, kabur kemana dia? Ke scroll. Ini notasinya ada F aksen dari sin X dikali cos X. Sin X-nya nggak diturunkan ya. Bukan, di yang depan itu. Ya pokoknya seperti itu gitu. Yang depannya. Gitu ya. Kalau diberikan X-nya, ya ini nanti bisa dihitung. Dan fungsi F-nya diberikan bisa dihitung. Angkanya. Oke, coba dihayati dulu ya. Twing. Nah, saya bahas soal yang lainnya. Ada banyak nggak nih? Banyak. Cilaka. Padahal hari ini harus sampai turunan tingkat tinggi. Ya, keburu lah mungkin. Kita lihat. Oke. Nomor ini. Ini karena soal-soal cerita gini, saya bahas. Sebenarnya nanti hanya pakai rantai aja. Udah ada ya. Buka aja dari sini. Atau ditulis aja ya. Ditulis yang lebih jelas. Kenapa mulai lagi tadi dikali gitu? Tadi dikali mungkin.
Kontrol A, del, kontrol V. Oke. Rusuk sebuah kubus. Kubus berarti sisi-sisinya sama semua ya. Rusuk sebuah kubus bertambah dengan laju. Ya kenapa bertambah? Mungkin dipanaskan gitu. Ini mungkin rangkanya dari besi atau kawat gitu. Rusuknya kemudian dipanaskan sehingga memuai dengan laju 16 cm per menit. Aduh, cepet bener. Per menit 16 cm. Ya mungkin kubus raksasa, ukurannya mungkin rusuknya gede. Rusuknya hanya 20 cm ya. Masa memuainya segini ya? Ya biarin aja, cepat sekali memuainya. Tentukan laju perubahan volumenya pada saat sisinya 20 cm. Nah, ini ada volume, ada rusuk. Jadi kalau soal cerita seperti gini, dinotasikan dulu sama kita. Jadi saya munculkan variabelnya. Misal rusuknya apa? S gitu ya. Volumenya V adalah rusuk dan volume kubus. Kenapa milihnya rusuk dan volume? Karena di sini diceritanya ada rusuk sebuh lagi. Rusuk sebuah. Kemudian ada volume. Nah, oke. Sekarang kalau saya ada soal cerita gini, kalau saya biasanya baca pertanyaannya dulu. Tentukan laju perubahan volumenya. Tentunya perubahan volume terhadap waktu ya. Karena rusuknya berubah terhadap waktu ini. Volumenya ya berubah terhadap waktu. Nah, jadi yang ditanyanya dV dt saat V apa? Sorry, bukan V. S-nya sama dengan 20 saat rusuknya 20. Oh ya, saya kalau nulis V itu ada kupingnya gitu ya. Karena dulu mahasiswa ada yang di ujian tuh gini, V gitu. Terus waktu ngoreksi ya ini ada kalimat-kalimatnya. Lah ini kalau ngoreksi kan biasanya baca atasnya, baca bawahnya dulu. Kalau bawahnya betul, kemungkinan jalannya betul gitu ya. Dilihat lah, kok ada U dari mana gitu. Nah makanya untuk menghindari itu, saya biasanya membedakan V itu pakai kuping, ada tambahannya. Kalau U tidak ada. Jadi kalau saya nulis V, ini V ya. Ini V ini. Kalau ini U. Ini U, ini U. Ini U, ya. Pokoknya kalau V saya ngasih itu tuh. Kalau kalian mau pakai V yang normal sama U normal harus jelas di ujian. Kalau nggak jelas, saya milih yang salahnya. Tadi kontrol ya. Nah, di soal-soal gini pada saat ini dipakainya nanti di terakhir. Kita harus bekerja dulu dengan variabel. Ya. Nah, diketahui sekarang laju perubahan sisinya ini. Laju perubahan rusuk atau sisinya. Saya punya data ds dt sama dengan 16. Itu ya. Kalau laju perubahan rusuk artinya perubahan panjang rusuk terhadap waktu di sini. Nah, pengen tahu dV dt, taunya ds dt. Ya hubungkan dulu V dengan S-nya karena nggak bisa langsung lewat turunannya. Jadi saya mencari hubungan V itu sama dengan 3S kuadrat. Kok X? S kuadrat gitu ya. Nah, dari sini saya rumuskan dV dt. Kenapa dV dt? Karena memang mau ngitung dV dt kan? Kita lihat V fungsi dari S. S-nya sendiri fungsi dari waktu. Jadi pakai rantai. Sama dengan dV turun dulu ke S dikali ds dt. Itu rantai. Jadi di sini V itu fungsi dari S,
S sendiri fungsi dari T. Mau nyari dv dt. Oke. Saya hitung dv dt sama dengan dv ds 6s gitu ya. Ini diturunkan. Dikali ds dt, ds dt-nya konstan 16. Nah, setelah dapat dv dt-nya baru dipakai ini terakhir. Pada saat S-nya 20, saat S sama dengan 20, ya saya bisa ngitung dv dt-nya, laju perubahan volumenya 6 kali 20 kali 16. Gitu ya. Yang B, tentukan laju perubahan luas permukaannya. Nah, kita harus menghubungkan luas permukaan dengan rusuk, karena yang diketahui laju perubahan rusuknya. Ya, saya munculkan sama aja caranya ya. Sekarang misal L itu luas permukaan kubus. Maka L saya bisa tulis sebagai apa? Ada 6 sisi kan gitu ya. 6 kali rusuk kuadrat. Itu luas permukaannya. Ada 6 bidang. Nah, tinggal kayak tadi saya mau ini kan ditanyanya kan tentukan laju perubahan luas permukaan. Berarti perubahan L terhadap waktu. Nah, perubahan L terhadap waktu sama dengan L-nya fungsi S. Jadi harus diturunkan dulu terhadap S dikalikan S-nya sendiri fungsi dari T. Rantai lagi. DL ds 12S, ds dt tadi selalu 16 sama oke, sebaris lagi. Pada saat sisinya 15, pada saat S-nya 15 itu dipakai terakhir. Saat S-nya 15, laju perubahan luas permukaan terhadap waktu adalah 12 kali 15 kali 16 sama dengan titik-titik. Begitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kita lihat animasinya dulu. Saya udah bikin susah-susah tahun berapa ini. Sekitar 4 jam juga bikin ini. Jadi harus ditonton. Kenapa ada 2 ya ini? Sebentar. Kita tunggu dulu, belum keluar animasinya. Oh, ini jawaban soalnya. Yang ini animasinya. Kalian bisa lihat animasinya, jawaban soalnya mungkin nggak bisa. Ntar ini belum keluar ya. Sabar, tunggu. Sambil saya lihat-lihat dulu soal berikutnya. Waktu ini. Oke lah. Lama pisan nih nggak keluar-keluar. Saya cerita dari kanan aja ya. Gini. Prinsip roda piston ini gini. Ini sebenarnya prinsip kerja motor bakar. Cuma dibalik sekarang. Kalau motor bakar tuh ini ada sistem seperti ini. Ini silinder atau mobil. Ini silindernya. Kalau di dalam mobil itu di sini bensin diledakkan sehingga menggerakkan ini piston ini. Menggerakkan yang ini silinder bentuknya silinder warna biru. Karena gerak dia kalau meledak ini terdorong maju membuat ini berputar. Gitu ya. Nanti ini akan maju mundur gitu ya. Mundur lagi, meledak lagi, maju lagi, ini berputar. Sekarang ceritanya dibalik. Sebentar, ini animasinya kok nggak mau keluar sih. Open. Ikut ya. Lah, kok nggak mau keluar sih? Lihat nama filenya apa, kita bisa jalankan manual ini.
Quick. Oh, nggak bisa, nggak kelihatan nama filenya. Oke. Nah, prinsipnya gini. Ini perhatikan gambar roda piston di samping. Roda berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Jadi ini perhatikan titik P aja. Jadi ini kalau ini dibalik ya. Roda, oh ini keluar deh. Lama pisan kamu teh. Jadi saya nggak usah ngomong banyak. Ini mah kalau ini dibalik, rodanya diputar, pistonnya turun naik ya. Kalau kenyataan real, di dalam sini diledakkan bahan bakar, menyebabkan ki turun naik, menyebabkan rodanya berputar. Gitu ya. Kalau ini dibalik, rodanya diputar, ini akan turun naik. Putar gitu ya. Habis bensin. Habis bensin. Isi bensin dulu ya. Diisi bensin dulu biar jalan terus. Nah, gitu. Kebayang ya? Oke, kalau sudah terbayang, saya tutup. Sekarang kita baca lanjutannya. Roda berputar dengan arah berlawanan jarum jam dengan laju 2 radian per detik. Pada saat T0, titik P berada di posisi 1,0. Berarti di sini. Di sumbu X ya. 1,0. Dari informasi ini jelas jari-jari rodanya ini haruslah 1. Karena P-nya berada di 1,0 di sini. Tentukan, saya buka aja ya. Jawabannya. Oke. Tentukan kedudukan titik P setiap saat kalau muternya segini. Gimana menjawabnya? Kadang-kadang nggak tahu juga apa yang harus dijawab gitu ya. Coba saya liatin lagi animasinya. Udah diisi bensin, dia jalan terus. Kita lihat titik P, itu koordinatnya kan rubah-rubah tuh. Berarti X dan Y-nya berubah-ubah. Posisi X-nya fungsi T, posisi Y-nya juga fungsi T. Nah, berapa gitu posisinya setiap saat? Jadi yang harus kita jawab, P itu posisinya X, Y. Nah, X-nya berapa? Pasti fungsi T. Kan berubah-ubah. Y-nya juga fungsi T. Berapa? Kalau muternya dengan laju sekian. Ada yang bisa merumuskan X sama Y-nya? Coba, kalau belum tahu, kita lihat secara hitungan biasa anak SD. Hitungan SD saya tabelkan. Ini sebenarnya keklik. Saya tabelkan. T-nya, X-nya, Y-nya. Kalau T-nya 1 detik. Berarti dia menempuh 2 radian ya. 2 radian. Oh, di kuadran 2. Ya, nggak usah 1 detik. Setengah detik aja. Setengah detik. Berarti menempuh 1 radian. 1 radian tuh kira-kira 57 derajat yang di sini. Setengah detik. Berapa X-nya ini? X-nya berapa tuh? Berapa Y-nya? X-nya berapa? Ini jari-jari rodanya 1 tadi ya. Karena awalnya berada di koordinat 1,0. X-nya berapa? Halo? Bungaran? Bungaran Manurung. Kalau nggak bisa nanti dikirim ke Pak Robert Manurung loh. Kamu dimarahin Pak Robert ini profesor. Sekarang di SITH Rekayasa. Berapa X ini? Kalau setengah detik, T-nya setengah detik, ini sudutnya berapa? Sudut yang ditempuh. Halo? Mario? Satu radian ya. Berapa, Fatan? Satu radian. Satu radian. Maka X-nya ini berapa?
Ini ada sudut 1 radian, tetanya 1 radian. Radian, Pak. Ini berapa ini? Ini 1. Radian. Cos Radian. 1 ya. Radian nggak usah ditulis radiannya. Y-nya sin 1 kan? Betul? Posisi X dan Y-nya. Kalau 1/4 detik, berapa X-nya? Kalau 1/4 detik berarti sudutnya setengah radian. X-nya berarti cos setengah radian kan? Y-nya sin setengah radian. Ada yang nggak paham itu? Kalau T-nya 1, berarti sudutnya menempuh 2 radian. Berapa X-nya? Berapa Y-nya? Halo? Hah? X-nya cos 2pi, Y-nya sin 2pi, Pak. X. Sin 2pi, sin 2 radian. Ya. X-nya berapa? Cos 2 derajat. Cos 2 2 radian. radian, bukan 2 derajat. Sudutnya 2 radian kok. Oh ya, Pak. Ininya sin 2 radian. Sekarang saya mau setiap saat T sembarang, berapa posisi X-nya? 2 teradian. Kali 2. 2 teradian. Cos 2 teradian. 2T gitu ya radiannya nggak salah. Ininya sin 2T ya. Sin 2 Nah, teradian. itulah posisi X dan Y setiap saat. T sembarang posisinya ini. Jadi saya buka ini. Dalam T detik menempuh sudut ini. Posisi X-nya. X-nya sekian. Y-nya sekian. Saya tadi di tabel terbalik ya. Yang X itu cos, betul ya? Betul ya. Nah, tapi pikir ini terbalik tadi saya waktu nulis manual. Oke, sudutnya dalam waktu T detik, sudutnya 2T. Posisi X-nya berapa? Ya, kalau saya punya sudut sebesar ini 2T, ini panjangnya 1, yang X-nya ini cos 2T, ini sin 2T gitu ya. Oke. Nah, jadi ini posisi titik P setiap saat. Udah, itu yang A jawabnya. Yang B, tentukan ordinat. Kalau ordinat tuh Y-nya. Kalau X-nya tuh absis. Kalau dua-duanya tuh koordinat atau kedudukan ya. Koordinat tuh X dan Y-nya. Ordinat tuh Y-nya aja. Kalau absis tuh X-nya aja. Tentukan ordinat. Kita lihat Q mah hanya turun naik. Selalu X-nya 0 dia. Hanya Y-nya yang berubah-ubah. Tentukan koordinat dari titik Q setiap saat. Tentunya ini posisi titik Q juga fungsi dari waktu ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Nah, itu ya sedikit akal-akalan aja. Saya tarik garis PM. Mana? PM. Jadi ini titik Q. Ini tali penghubungnya 5 diketahui di soal. Tali penghubungnya 5. Ini konstan ya. Tongkatnya ini atau ya pokoknya dari roda ke piston ini 5. Saya tarik garis PM sejajar sumbu X. Nah, kita lihat yang ditanya adalah Oki ya. Oki, Pak Oki, dosennya teknik minyak. Oki. Oki saya ngitungnya sama dengan OM ditambah MQ. OM ini kan sama dengan Y-nya si ini. Y-nya si titik P. Ini. OM. Jadi OM sin 2T. MQ berapa? MQ adalah 5 kuadrat pakai Pitagoras dikurangi MP kuadrat. MP itu sama dengan ini. X-nya si titik P. Nah, dengan demikian saya dapat Q adalah, oh ya ini dirinci, OM tambah MQ. OM-nya tadi ini.
OM ini sama dengan ini, Y-nya si titik P, Y-nya sin ini. Kemudian ini pakai Pitagoras, ini kuadrat, ini kuadrat 25 dikurangi ini. Ini adalah X-nya si titik P, X-nya ini, kuadrat. Beres. Koordinatnya setiap saat ini. Tentukan kecepatan gerak titik P. Kecepatan adalah turunan dari posisi ya. Jadi posisinya ini, kecepatannya adalah dl/dt. dl/dt pakai rantai lagi ini kalian. Rantainya nggak saya jelaskan lagi ya, males. Oke ya. Nah, begitu. Lagi. Saya tulis aja ya. Saya tulis kalau di Cilukba langsung kebuka. Jadi idenya kurang muncul. Oke. Mana? Si ini. Kenapa muter-muter tadi ditutup gitu tiap kali? Ini saya hapus dulu, saya paste. Aduh, udah sejam. Tuh nanti tinggi belum. Oke. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur dengan laju sekian, kapal B bergerak ke utara dengan laju sekian. Seberapa cepat mereka berpisah? Apa yang harus dihitung? Coba kita gambarkan. Ada kapal ya, bikin koordinat kan. Selalu kita kerja pasti pakai koordinat. Apalagi ada bergerak ke timur, bergerak ke utara. Oke, kapal A bergerak ke timur. Kapal A saya kasih warna hijau ya. Ini kapal A bergerak ke timur dengan laju 20. Saya sebut ini VA ya. 20 km. Satuannya udahlah. Kapal B bergeraknya ke utara dengan laju 12. VB saya namakan. Lajunya konstan itu kedua kapal. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Nah, atau sebenarnya bukan setelah 3 jam. Setelah 3 jam kan bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam. Pada saat 3 jam gitu ya. Sebenarnya pada saat 3 jam. Yang seperti itu pada saat T-nya 3 jam. Atau tadi yang perubahan volume pada saat rusuknya 20. Itu dipakainya terakhir. Ini yang dilihat dulu. Kita ngitungnya, yang kita hitung adalah seberapa cepat mereka berpisah setiap saat atau pada saat T sembarang. Itu yang kita hitung. Nanti pada saat 3 jam ya tinggal dimasukin T-nya 3. Nah, kita lihat. Coba setelah T detik. Setelah jam satuannya. Jam. T itu bisa setengah jam, bisa 5 jam, bisa 4,5 jam. Tentunya pesawat yang satu udah di sini, yang kedua. Kemudian pesawat yang satu lagi, katakan udah sampai sini. Gitu ya. Ini setelah T. Nih. T jam. Ya ini juga setelah T jam. Nah, apa yang ditanya? Seberapa cepat mereka berpisah? Jadi harus ngitung apa tuh? Saya kasih nama ini setelah T jam. Ini ada di posisi P. Ini ada di posisi, supaya kita bisa ngomongin. Ini Q. Seberapa cepat mereka berpisah? Berarti apa? Apa yang harus dihitung?
Halo. Kecepatan. Hah? Kecepatan apa? Kecepatan kapal A dan kapal B. Kecepatan kapal A dan B konstan. Kapal A selalu 20, kapal B selalu 12. Kecepatan relatif bukan, Pak? Kecepatan relatif Kecepatan kan? relatif itu apa? Kecepatan kapal A relatif. Kecepatan kapal A relatif terhadap merumuskannya gimana? Betul. terhadap kapal B. Kalau saya bantu dikit lagi, saya memunculkan notasi ini panjangnya L. L itu konstan nggak? Enggak tentunya ya, bergantung ke waktu kan. Dengan bertambahnya waktu, L-nya makin panjang kan. Jadi yang harus dihitung apa? Yang ditanyakan tuh. Kecepatan relatif, betul. Kapal A terhadap kapal B atau kapal B terhadap kapal A. Nah, rumusnya. Ini bukan, Pak. Hah? Ini bukan Pak. Turunan dari Fungsi dari fungsi betul. jaraknya. DL, dt kan? Ini kan kecepatan berpisahnya si pesawat kan? Kecepatan bertambah panjangnya L kan? Kecepatan perubahan jarak A dengan jarak B. Jarak kapal A dengan jarak kapal B gitu kan ya. Nah, itunya harus dipahami ya. Oke, kita udah tahu sekarang. Yang harus dihitung ini. Rumuskan dulu L-nya. Kalau L-nya udah ketemu ya DL dt tinggal turunkan. Jadi setelah T jam apa? Ini saya sebut O ya. Itu misal kapal apa? Kapal A sampai tulisan di titik P. Misal kapal B sampai di titik Q. Gitu kan? Jarak keduanya sebut L itu jarak antara keduanya. Pada ini ya semua setelah bukan setelah saat ya. Saat kalau setelah T jam itu bisa T tambah 10, T tambah 100, T tambah 1000. Ya, tapi kalau di ujian nulis setelah T jam ya boleh, maksudnya sesaat setelah T jam gitu ya. Sebut L jarak. Maka saya bisa gitu. L sama dengan OP kuadrat kan, segmen OP tambah OQ kuadrat diakarkan gitu kan. Ya. Nah, saya rumuskan OP berapa? Kecepatannya 20. Ya 20 T. Betul? Setelah T jam, ya 20 T. Oki berapa? Oki ya 12 T kan? Nah, udah dapat. Maka tinggal ngitung DL dt. Nanti kalau udah dihitung DL dt-nya tinggal dimasukkan saat T-nya tadi berapa? 3. Nanti itu paling belakang udah. DL dt gimana ngitungnya? Ini sebagai ini. Sebenarnya pangkat pecahan kita belum punya rumusnya. Yang udah kita punya tuh U pangkat N, turunannya N U pangkat N min 1. Atau U pangkat min N, juga rumusnya min N U pangkat min N min 1. Itu ada di depan rumus-rumusnya. Kalau pangkat setengah sebenarnya kita belum punya. Tapi kita pakai dulu aja ya, buktinya baru bisa belakangan itu kalau ngikuti urutan buku. Jadi kalau U pangkat setengah, ya rumusnya sama juga, setengah U pangkat min setengah. Nah, ini kita turunkan menjadi fungsi paling luarnya pangkat setengah, pakai rumus ini, menjadi apa? 1/2, U pangkat min setengahnya saya taruh di bawah menjadi apa? 20T kuadrat ditambah 12T
kuadrat, seluruhnya pangkat setengah ya. Min setengahnya jadi ke bawah itu. Harusnya di atas pangkat min setengah. Dikali turunan dalamnya terhadap T. Ini turunin terhadap T. Kembali rantai lagi. 2 kali 20T. Dikali turunan dalamnya lagi. Bingung nggak ini yang ini? Itu kayak U kuadrat. U kuadrat turunannya 2U kali turunan U-nya terhadap T. Itu ya. 2 kali 20T kali 20. Ditambah yang ini 12. 2 kali 12T kali 12. Nah, gitu. Udah tinggal masukkan saat T-nya 3. Ya hitung aja DL DT-nya. Masukkan T-nya 3. Kemudian dihitung. Begitu. Oke? Ada yang tanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang tanya. Saya bablas lagi. Sendiri ya. Tentukan titik potong garis singgung di titik. Tinggal bikin persamaan garis singgung ini. Intinya sama aja, ini hanya menghitung turunan. Kemudian turunannya apa? Ya bikin persamaan garis singgung dulu boleh. Yang melalui X-nya sekian. Setelah dapat persamaan garis singgungnya, cari titik potongnya. Apa? Tentukan titik potong. Tentukan titik potong garis singgungnya dengan sumbu X. Intinya hanya ini. Turunan aturan rantai. Kalian paham nggak gitu? Nomor 12. Agak aneh. Saya bahas. Ini kenapa dikali? Itu tiap kali muter dulu. So, komputer saya yang ngaco. Oh, mungkin dikali tadi ya. Kalau dikali, jangan dikali, disungai aja. Mana di copy paste kok nggak ada? Sekali lagi. Saya mau crop 2 ini. Ini. Masukkan ke sini. Ctrl V. Lah. Kemana dia? Aneh Coba. Kalau enggak kan kita susah bacanya kalau nggak di copy dulu. Copy ke sini, Ctrl V. Lah, kok nggak bisa di copy? Atau ini juga kenapa jadi di bawah? Dan jadi banyak. Tutup dulu nggak ngerti. Buka lagi. Tuh, sekarang bener kan menunya? Coba di Ctrl V sekarang. Tuh, muncul. Begitulah software, kadang-kadang ada bugnya. Tapi kata si software yang makainya aja nggak bisa sini. Mau yang atas, mau yang bawah? Pilih salah satu yang dibahas. Karena salah satu dibahas, yang lainnya harus bisa. Halo? Yang bawah, Pak. Yang bawah, Kak. Yang bawah. Yang bawah, panjang gitu ya. Oke. Mikir dulu saya juga nih. Coba kita tulis ulang. HX-nya sama dengan Fx kali cos GX. Gitu. Mau ngitung H aksen 1. Ya kita harus ngitung dulu H aksen X ya. H aksen X. Sebenarnya H aksen itu saya nggak begitu senang notasinya. Lebih jelas kan gini, DH
dx. Ya sama aja sih. Ini perkalian. Perkalian rumusnya kan ada. Turunan yang ini, atau pakai D, supaya lebih eksplisit pakai D. df dx kali yang kedua ditambah ini tetap kali turunan yang kedua terhadap x ya. Gitu. Rumus perkalian fungsi. Lanjut hitungannya. df dx. df dx adalah, kita lihat f ini fungsi udah langsung dari x, jadi saya tulisnya gini, f aksen x. Kenapa saya tulis gitu? Karena saya punya ini nih datanya nih. Nanti tinggal memasukkan aja. Oke. Sebentar. Supaya nggak kehilangan arah kaliannya. Ini saya menulisnya dh dx di titik x ya. Ini variabelnya kan x. dh dx. Kenapa saya tambahkan x? Kan nanti mau ngitung ini. H aksen 1 berarti dh dx saat x-nya 1 gitu. Cos ini biarkan aja dulu. Karena ini yang belum diturunkan mau saya kerjakan dulu. Menurunkan ini gimana tadi? Kalau saya punya cos U, turunannya menjadi fungsi luarnya cos kan? Jadi min sin kan? Dari gx, betul? Banyak kurung. Kali turunan yang lebih dalamnya lagi. dg dx. Paham nggak itu? Tolong coba dibaca per suku. Kalau ada yang nggak paham, tanya di langkah keberapa. Karena sisanya tinggal memasukkan angka. Paham? Nah, ya? Saya Yang sama notasi dh per dx ini. Itu sama notasi dh per dx ini. Kalau saya punya f fungsi, jangan f lagi lah yang lain. Kalau saya punya fungsi m u gitu, maka m aksen itu sama dengan dm du. Tetapi kalau saya punya m fungsi dari set, maka m aksen itu sama dengan dm dset. Kalau saya punya di sini h fungsi x, maka h aksen adalah dh dx. Sebenarnya ini boleh nulis h aksen, cuma saya sementara ngitungnya supaya kelihatan variabelnya. Mau nulis gini juga betul sama. Gitu ya. Karena apa? H fungsi dari x. H aksen itu ya dh dx. Di titik x sembarang. Nah, ini variabelnya. Ini kayak ini. Mu, fungsi u. M aksen tuh ya dm du. Gitu. Oke. Terus kanannya ada yang bingung nggak? Kenapa dari sini jadi ini gitu? Bingung nggak? Ini pakai aturan perkalian. Turunan ini kali ini, ditambah ini kali turunan ini. Nah, kalau ini udah paham, lihat ke bawahnya ini saya hanya menyalin. Karena f udah fungsi x, mana f fungsi x, maka df dx itu sama dengan f aksen x. Ini kayak yang ini lagi ya. Cos ini nggak diubah, ini nggak diubah. Yang ini pakai rantai lagi. Lihat fungsi paling luarnya. Paling luarnya cos. Cos berubah jadi min sin. Ininya tetap. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Rantai tadi. Kali turunan G terhadap ini X. Oke. Saya masih satu langkah nulis lagi. Ini nggak diubah.
Ini nggak diubah. Ini juga nggak diubah. Oh, ini sin minusnya saya kesinikan. Kali sin GX. Nggak dirubah itu. Kali DG DX. Kita lihat G fungsi dari X. Jadi DG DX tak lain adalah G aksen X gitu ya. Kenapa saya rubah ini? Karena datanya ini nih. Ada ini. Ini kenapa saya rubah ke sini? Supaya cocok dengan notasi ini. Nanti kalau saya masukkannya yang di sini nilainya ini, kok beda gitu sama kalian. Ini DG DX, ini G aksen. Nah, G aksen sama dengan DG DX karena G itu memang fungsi X. G aksen berarti DG DX. Nah, sisanya tinggal memasukkan. Sebentar, dihapus dulu ini. Kok malah nulis kamu teh. Alah, perlu core i15 kali supaya cepet. Nah, DH DX. Sorry, ini udah saya ganti juga. Kenapa diganti? Karena pertanyaannya bentuknya H aksen. Jadi H aksen 1, ya semua X-nya ganti 1. F aksen 1 cos G1 min F1 kali sin G1 kali G aksen 1. F aksen 1 udah ada di data min 1. Cos itu cos dari G1 berapa? G1 0. F1 2. Sin G1 0. G aksen 1 1. Udah tinggal dihitung. Begitu ya. Jadi harus familiar dengan notasinya. Oke. Saya tutup ya. Saya tutup. Loh, udah jam segini? 4:22. Cilaka. Lama di soal-soal. Saya dosen lumayan baik loh. Ngebahas soal-soal banyak gini. Coba lihat. Banyaknya dosen itu teori, contoh soal paling 1-2 biji. Oke. Nah, sekarang kita membahas turunan tingkat tinggi. Ini ringan. Ringan ini. Ringan ya. Selesailah. 20 menit lagi. Pada bahasan sebelumnya kita pahami bahwa turunan dari sebuah fungsi menghasilkan fungsi baru. Ya, ilustrasinya ini. Kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 3, turunannya kan 3x kuadrat. Ini fungsi baru kan? Turunannya tuh berupa fungsi lagi gitu ya. Jadi kalau fungsi lagi bisa diturunkan lagi. Gitu. Oke, ini fungsi baru yang notasinya f aksen. Nah, beberapa masalah real memerlukan turunan lebih lanjut dari f aksen x. Misalnya gerak partikel. Turunan pertamanya itu kan kecepatan. Turunan berikutnya lagi adalah percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Perubahan kecepatan terhadap waktu berarti percepatan diturunkan lagi itu. Oke, turunan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu dinamakan turunan tingkat tinggi. Nah, turunan, kita lihat dulu definisi turunan lagi. F aksen X itu kan sama dengan limit H mendekati 0, Fx, salah, Fx tambah H, Fx tambah H, min Fx, dibagi H. Kalau turunan 2, berarti yang di kanannya adalah fungsi dari turunan 1 gitu ya. Definisinya. Meskipun jarang kita ngitung pakai definisi ini. Turunan 3, ya ininya turunan 2. Turunan 2 diturunkan lagi. Limit turunan 2 gitu ya. Dan seterusnya
Nah, notasi-notasinya ini turunan ke-1, ini kedua, ketiga, mulai ke-4 biasanya dikurung. Supaya orang nggak nulis aksen 4 kali. Nanti turunan ke-100, F aksen 100 biji, susah ngitungnya. Biasanya pakai kurung mulai ke-4. Kalau pakai Y aksen kayak gini. Sama dengan ini, cuma ininya Y. Kalau pakai operator D ini gini. Ya, turunan pertama ini turunan kedua, ininya D pangkat 2, ininya X, tetap indeksnya ya. Ini turunan ketiga, jadi bukan ini turunan dari Y terhadap X dipangkatkan 3, bukan. Ini turunan ketiga. Kalau mau turunan pertama pangkat 3 harus ini kurung pangkat 3 gitu ya. Kalau di sini tulis D3 sih turunan 3 dan seterusnya. Oke, ini yang notasi Leibniz seperti ini. Jangan tanya saya kenapa ini N-nya di depan, ini N-nya di belakang. Ya saya nggak tahu, harus tanya si Leibniz. Untuk nanya dia ya saya harus pergi ke akhirat dulu. Mending kalau ketemu. Siapa tahu dia udah reinkarnasi. Wah, tanggung saya udah pergi ke akhirat gitu. Jadi notasinya ya begini gitu buatan dia. Oke. Sebentar saya mau ngintip dulu. Oke. Kita lihat turunan tingkat tinggi nggak banyak soalnya ini. Mudah ini di fisika kalian udah dapet yang nomor 1 ini. Soalnya muncul lagi di sini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X, 1 dimensi jadinya ya. Hanya di sumbu X. Dengan posisi tiap saat ini posisinya. Kapan kecepatannya 0? Kapan dia bergerak mundur? Kapan kecepatannya positif? Nah, kita hitung satu-satu. Kapan kecepatannya 0? Ya hitung aja fungsi kecepatannya. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Ya, sebenarnya kecepatan itu perubahan posisi terhadap perubahan waktu gitu ya. Tapi seringnya kita ingat kecepatan turunan dari posisi. Oke, turunkan. Ya, saya sederhanakan ini. Saya faktorkan gitu. Kapan kecepatannya 0? Kecepatannya 0 kalau ini bernilai 0 ya. Ini bisa difaktorkan lagi. Jadi kecepatan akan 0 kalau yang dalam kurung ini 0. Ini kita faktorkan. Jadi saat T-nya 2 dan saat T-nya 6. Oke, kapan dia bergerak mundur? Kalau ini negatif kan? Kalau ini negatif. Kapan negatif? Periksa tanda dari ini. Periksa tandanya. Ini akar-akarnya tadi 2 dan 6. Nah, di segmen-segmen yang terbentuk kita periksa tanda dari ini. Sebenarnya kita periksa tanda dari kecepatan ya. Tanda dari kecepatan cuma difaktorkan ini. Kalau diperiksa tandanya seperti ini. Jadi kecepatannya, oh ini dulu yang B itu. Kapan kecepatannya positif? Yaitu kalau T-nya antara 0 sampai 2 dan 6 sampai tak hingga. Kenapa dari 0 nggak minus, nggak masuk? Ya diasumsikan partikel bergerak pada saat T mulai 0. Jadi nggak memperhitungkan T negatif gitu ya. Sebenarnya di T negatif juga kan ini positif tandanya. Tapi dihitungnya dari 0. Kapan bergerak mundur? Ambil yang negatif. Antara 2 sampai 6. Tuh. Kalau pas di 2 dan di 6, dia berhenti ya karena kecepatannya 0 di sini. Ya, sesaat sekali pada saat T2 kecepatannya 0 kemudian berubah. Kalau tadinya maju jadi mundur gitu ya. Ini maju kemudian mundur karena negatif. Kapan percepatannya positif?
Hitung percepatannya dulu. Dari rumus kecepatan ini diturunkan. Atau dari sini aja diturunkan. Percepatannya saya turunkan dari sini. Saya faktorkan. Periksa tanda ini. Nggak usah diperiksa lah. Ini mah kelihatan. Kapan positif, kapan negatif. Kapan percepatannya positif? Kalau T-nya lebih besar dari 4. Gambarnya gimana? Nah, kita gambar. Kok bisa jadi gitu ya? Nah, kita lihat gini. Kita lihat yang merah dulu. Mau yang biru dulu juga boleh. Yang merah dulu. Ini saya gambarkan di sini T. Hati-hati, partikelnya bukan bergerak turun naik ini ya. Ini hanya menyatakan nanti bentar. Ini sumbu T. Katakan ini sumbu posisi. Jadi kalau T-nya misalkan 4, aduh, kenapa suka baung gini? Bentar, ini view-nya suka berubah. Gitu ya. Waktu T-nya, sebenarnya si partikel tuh geraknya kan di sumbu X ya. Mungkin maju, mundur, mungkin maju lagi gitu ya. Tergantung kecepatannya tadi. Antara T0 sampai 2 dia ke kanan, kemudian mundur. Nah, saat T-nya 0, coba kita lihat. Saat T-nya 0, berarti posisinya min 30. Jadi kalau digambar, ini posisinya, ini 0. Saat T-nya 0, ini sumbu posisi. T-nya 0, posisinya ini di min 30. Nah, maka ini digambar di sini min 30. Jarak, ini jadi yang ini tuh, sumbu Y-nya itu jarak dari titik 0 ya. Jarak si mobil dari titik 0 atau partikel tersebut. Kemudian kita lihat dari 0 sampai 2 naik. Saat T-nya 2, kita hitung di sini. Saat T-nya 2 posisinya berapa? Aduh, males ngitung. 2 itu berarti 8. T-nya 2. 2 kali 2, 4 kali 12. 48. 36 kali 2, 72. Min 30. Berapa tah dapatnya? Nggak bisa ngitung saya. 40 tambah 72 min 30. Gimana sih? Ngaco ah. Macet saya kalau ngitung gini. Berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2? 2. Nah, jadi 2. waktu T-nya 2, ini tinggi si merah tuh 2. Artinya kalau secara fisiknya tadi waktu T-nya 0 ada di sini. Saya tunjuk pakai mouse ya. Waktu T-nya 0 dia di sini. Kemudian bergerak, ini lihat kecepatannya positif sampai T sama dengan 2, dia nyampe di 2 di sini. Di 2. Waktu T-nya sama dengan 2 juga. Kebetulan 2 sama 2. Jadi tadinya gerak ke sini gitu ya. Kemudian kecepatannya negatif. Negatif berarti dia bergerak balik, mundur. Ya saya gambar di atasnya mundur. Sampai T-nya 6. T-nya 6. Nah, waktu T-nya 6 posisinya di mana? Posisinya waktu T-nya 6, masukkan lagi. 6 pangkat 3 min 12T kuadrat tambah 36T. 6 pangkat 3 min 12 kali 6 kuadrat tambah 36 kali 6 min 30. Berapa? Karena ini ternyata sama, kalau dihitung pasti dapatnya min 30 lagi. Jadi dari sini dia tadi 2 detik bergerak sampai sini. Kemudian sampai detik ke-6 mundur. Sampai balik lagi. Kalau dihitung min 30 tuh. Saya tahunya dari grafik ini. Kemudian setelah itu positif lagi. Berarti posisinya naik lagi ke kanan lagi. Yang ini. Nah, ke kanan lagi. Gitu ya. Ya, V. Kalau V rada gampang. Fungsi kuadrat kalian gambar aja. Gitu ya. Oke.
Satu soal lagi saya bahas. Enggak ada yang masih. Ini udah. Cari rumus turunan ke N. Ini akan saya tulis. 1/1 min X. Disuruh nyari formula umum dari turunan 1/1 min X. Tadi dikali lagi ya. Jadi lama loading lagi. Y sama dengan 1/1 min X. Saya kalau nurunin pembagian, rada repot. Harus U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Saya nggak mau pakai pembagian. Saya bikin ini menjadi gini. Lebih gampang. Turunannya pakai rantai. U pangkat min 1 turunannya adalah min 1 kali 1 min X pangkat min 2 kan? Kali turunan dalamnya. Betul? Paham ya ini turunannya kan? Min 1 U pangkat min 1 kali turunan U-nya. Yang di dalam kurungnya. Saya beresin dulu. Menjadi 1 min X min 2. Turunan 2. Pakai rantai lagi. U pangkat min 2. Turunannya min 2. Pangkat. Jadi turun lagi ya. Dikurangi 1 min 3. Kali turunan dalamnya. Min 1 lagi. 2 kali 1 min X pangkat min 3. Nah, ini ditanya turunan ke N. Kalau belum dapat pola, ya coba aja turunin lagi terus sampai dapat pola. Ini menjadi 2 kali min 3. Ini yang diturunkan ya. U pangkat min 3 menjadi 1 min 4 ya. Pangkatnya turun 1. Kali turunan dalamnya lagi min 1. 2 kali 3 kali 1 min X min 4. Udah dapat pola belum? Belum. Kali lagi ke 4 pakai kurungnya. Apa? Yang keempat adalah 2 kali 3. Ini diturunkan ya. Sengaja nggak dikalikan saya karena mau nyari pola. Min 4. Ini 1 min X-nya pangkat min 5 kali turunan dalamnya min 1. Sama dengan 2 kali 3 kali 4 kali 1 min X pangkat min 5. Kayaknya udah dapat nih polanya nih. Y yang ke N apa? Y yang ke... mana mau? Ini. Turunan 4 ininya 2, 3, 4. Turunan ketiga 2, 3. Turunan kedua 2 saja. Jadi turunan ke N apa? Ya, 2 kali 3 kali 4 sampai kali N kan? So, ini 1 min X-nya pangkat. Kalau 4 min 5. 3 min 4. 2 min 3. Kalau N berarti min N kurangi 1 lagi ya. Min N tambah 1. Min Ya, sama dengan ini kan bisa ditulis sebagai N faktorial 1 min X pangkat min N min 1. Begitu aja. Oke, semoga bisa dicerna. Turunan tingkat tinggi nggak terlalu susah. Ini kita konsep baru besok saja ya. Udah 39 pas lagi sekarang. Oke, sampai situ dulu hari ini. Silahkan kalau masih mau bertanya. Saya berhentiin dulu rekamannya.